membahayakan lagi karena semuanya jadi buruk. Kita tuh menganggap yang buruk baik masih mungkin ya, karena kita cinta. Tapi kalau yang baik dianggap buruk, ini salah, kaprah jemaah. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada kita untuk belajar tentang perjalanan hidup Nabi yang alaihi salatu wassalam dan berusaha mengambil faedah. Bukan hanya cerita, tapi cerita plus ibrah dan pelajaran buat kita. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk Nabi yang mulia ini, yaitu baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, kita masuk ke pelajaran-pelajaran yang diambil dari peperangan dengan Bani Quraidah. Yang sebelumnya adalah Ghazwatul Ahzab, melawan pasukan gabungan, pasukan sekutu. Tatkala pasukan itu pergi, ternyata ada musuh yang tidak pergi. Ada musuh dalam selimut. Ada musuh satu rumah sama kita. Ada musuh yang kelihatannya kawan, tapi ternyata dia lawan. Siapa mereka? Bani Quraidah. Salah satu suku Yahudi terbesar di kota Madinah yang masih tersisa, yang mereka berkhianat. Yang akhirnya para sahabat Nabi berangkat menuju Bani Quraidah dengan tergesa-gesa. Bahkan Nabi mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Nggak ada yang sholat asar kecuali di kampungnya Bani Quraidah, agar mereka bersegera. Baik, kemudian kita menyimak bahwasanya Bani Quraidah menyerah setelah dikepung. Mereka menyerahkan diri mereka dan mereka menerima keputusan apapun yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya Rasulullah SAW menyerahkan keputusan itu kepada sekutu Bani Quraidah, yaitu Al-Aus. Pemimpin mereka Sa'ad bin Mu'adz. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'adz memberikan keputusan. Apakah keputusannya? Prajurit-prajurit mereka yang dewasa, yang sudah bisa memegang senjata, yang diukur dengan tumbuhnya bulu kemaluan mereka sebagai tanda mereka sudah balik, itu dibunuh. Sedangkan yang perempuan dan anak-anak tidak dibunuh, tapi mereka dijadikan tawanan perang yang akhirnya mereka dijual. Mungkin sebagian akan berpandangan, ya Allah, kok kayaknya hukuman dan vonisnya itu berat sekali Ustaz. Maka jawaban itu akan kita temukan pada pembahasan hari ini insyaAllah. Nah, kita masih di pelajaran ke-7 ya, atau ke-6. Nah, tafadhol dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan Perang Bani Quraidah dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Qala al-muallif rahimahullah, hikmah yang keenam, dari kisah tersebut juga kita dapat mengambil pelajaran pentingnya bergegas di dalam bertaubat langsung setelah berbuat dosa. Sesungguhnya anak keturunan Adam pasti berdosa dan sebaik-baiknya para pelaku dosa adalah yang bertaubat. Nah, pelajaran ini diambil dari kisah Abu Lubabah radhiyallahu anhu, yang dia sempat masuk ke benteng Bani Quraidah untuk bermusyawarah. Mereka ingin pendapatnya Abu Lubabah.
Abu Lubabah melihat anak-anak mereka menangis, perempuan-perempuan mereka menangis. Akhirnya Abu Lubabah ya sempat membocorkan rahasia Nabi SAW, mengatakan kalau mereka menyerah, maka yang ada keputusannya, beliau memberikan isyarat ke lehernya. Abu Lubabah berbuat dosa. Ingat, ketika engkau berbuat dosa, jangan berdalih dengan takdir. Ya gimana udah takdir berbuat dosa? Iya. Kalau bicara takdir, semua ditakdirkan. Tapi jangan lupa dengan tugasmu. Apa tugas kita tatkala berbuat dosa? Segera bertobat. Bukankah Allah yang mengatakan watubu ilallahi jami'an? Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman, bertobat. Panggilan-panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jangan sampai berdalih dengan takdir untuk melegalkan dosa yang kita lakukan. Tapi yang ada, lakukan seperti yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau berbuat dosa, apa yang beliau kerjakan tatkala itu? Beliau Nabi. Maka beliau bergegas mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau langsung mohon ampun. Abu Lubabah, tatkala dia tahu yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, maka dia segera bertobat dengan cara berangkat ke masjid dan mengikat dirinya di sana. Kullu bani Adam khata' atau kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya manusia ini siapa yang melakukan kesalahan? Semua berbuat dosa, na'am. Ana berbuat salah, antum berbuat salah, fulan berbuat salah. Tapi siapa yang terbaik di antara kita? Yang sama-sama pelaku dosa. At-tawwabun. Orang-orang yang segera bertobat, memohon kepada Allah SWT. Barakallahu fikum. Nah, yang ketujuh. Hikmah yang ketujuh, dari kisah tersebut kita dapat juga mengambil pelajaran pentingnya menjauh dari tempat-tempat maksiat. Karena Abu Lubabah menjadikan taubatnya untuk tidak kembali lagi ke perkampungan Bani Quraidah, dan hal ini sangat berarti untuk yang bertaubat. Sesungguhnya, orang yang bertaubat dari maksiat seyogianya menjauh dari tempat-tempat maksiat tersebut dan tidak bergaul lagi dengan pendukung maksiat. Hal ini menunjukkan kesungguhan taubatnya dan tekadnya untuk tidak kembali melakukan dosa dan maksiat untuk yang kedua kalinya. Lebih-lebih mereka yang melakukan maksiat karena pergaulannya kepada orang-orang jahat, bukti dari kesungguhan taubatnya adalah tidak bergaul lagi dengan mereka. Barakallahu fikum. Ini hal yang penting ya bagi orang-orang yang bertobat. Kadangkala dia mengatakan, anak udah tobat Ustaz, tapi anak ngulangin lagi perbuatan dosa itu. Ngulangin lagi perbuatan dosa itu. Coba dipelajarin. Apa penyebabnya? Kalau ternyata penyebabnya teman kerja, tempat kerja kita, yang antum harus lakukan satu dari dua hal. Antum mewarnai tempat kerja tersebut, antum mengkondisikannya sehingga menjadi mendukung tobat dan hijrah antum, bukan membiarkan. Atau pilihan kedua, kalau antum tidak melakukan itu, antum pindah, cari tempat lain. Ustaz, gimana dengan kerjaan anak? Antum mau menyelamatkan apa? Dunia, akhirat antum. Kita berdoa memohon kepada Allah sebagaimana diajarkan Nabi SAW. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami, menimpa ketaatan kami, menimpa ibadah kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang paling besar. Karena gara-gara ambisi dunia kita tetap berbuat dosa dengan alasan ya gimana, ana mau kerja di mana lagi? Loh, antum nggak apa-apa kalau kerjaannya halal, tafadhol. Tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, antum ciptakan lingkungan yang mendukung. Ketika antum berhasil, alhamdulillah.
Seperti itu seorang mukmin. Ketika dia tobat, dia bawa kawannya juga bertobat. Tapi kalau dia bertobat, dia membiarkan kawan-kawannya tidak bertobat, yang ada dia terseret kepada maksiat gara-gara kawan. Abu Lubabah sadar, maka dia meninggalkan tempat itu. Dia memilih untuk berada di masjid, di tempat yang aman insya Allah dari godaan. Maka hendaklah kita yang tahu sama diri kita ya. Antum yang faham dengan kondisi antum. Ketika masalahnya di kawan, ya cari kawan yang baik. Masalahnya di tempat kerja, cari tempat kerja yang baik. Masalahnya di diri antum, kawan-kawan anak baik, cuma anaknya Ustaz. Nah, berarti antum yang bermasalah. Yang jelas, hijrah, meninggalkan tempat yang penuh dengan dosa, menuju tempat yang penuh dengan ketaatan, berpisah dengan kawan-kawan yang mengajak kepada kemaksiatan, menggantikannya dengan kawan-kawan yang mengajak bertobat, itu harus dilakukan. Seperti kejadian Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Nah, Hikmah yang ke-8, selain itu, dari kisah Abu Lubabah, kita melihat juga betapa kuat imannya dan betapa sensitif hatinya, sehingga ia menyadari akan kesalahannya dan menyesal sebelum bergerak dari posisinya. Begitulah orang-orang yang bertakwa apabila tergoda oleh setan. Mereka segera sadar dan bertaubat kembali ke jalan Allah dengan segera. barakallahu fikum. Ahibati fillah. Orang yang beriman itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Enggak. Semua berbuat dosa. Tapi orang beriman itu adalah orang yang tatkala berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai dosanya ini dosa besar, tetap kembali kepada Allah. Apa kata Allah di surat Ali Imran? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Penghuni surga itu ketika hidup di dunia, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Di antara karakteristik orang yang bertakwa itu, kalau mereka mendolimin diri mereka sendiri, mereka berbuat dosa besar, mereka ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Lalu zikrullah ini menggiring dia untuk beristighfar. Fastaghfaru li dhunubihim. Wa man yaghfiru dhunub illa Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka yakin enggak ada yang bisa ngampuni dosa mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang bisa ngampuni. Maka mereka kembali kepada Allah. Dan mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Mereka berhenti. Mereka menyesali. Mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Lubabah, Masya Allah. Beliau orang yang bertakwa. Tapi kadangkala terjebak. Tergelincir. Bisikan-bisikan syaitan. Maka kita pun jangan suka menunda-nunda. Ada orang yang hatinya udah mulai keras. Kenapa udah mulai keras? Karena noda-noda hitam itu terus ya, nambah lagi. Dia nggak pernah bersihin. Antum tahu yang namanya sepeda. Kadangkala sepeda itu, sekarang karena banyak orang goes, saya contohkan sepeda. Kadangkala di jeruji sepeda, di roda belakangnya itu masuk yang namanya benang. Karena musim layangan juga. Masuk benang 1, masih bisa jalan loh. Benang 2, masih bisa jalan. Tapi kalau sudah numpuk benangnya, itu mau jalan susah. Antum harus, ya Allah ada apa ini? Solusinya dibersihkan. Ketika dibersihkan, Masya Allah, lancar jalannya. Begitu pula dosa tuh. Abu Lubabah segera, nggak nunggu numpuk itu dosa. Apalagi beliau memang hatinya lembut. Tadi ada keimanan di hatinya. Maka seorang muslim jangan pernah menunda taubat. Jangan mengatakan besok. Hari esok itu bukan milik kita.
Jangan mengatakan nanti sore aku akan tobat. Sore itu belum tentu kau hidup sampai sore. Berapa banyak orang yang pagi hari keluar dari rumahnya untuk beli sarapan. Dan ternyata dia tidak pernah makan sarapan itu. Maka segeralah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan tadi membersihkan hati dengan istighfar, mohon ampun sama Allah, dan jangan menunda-nunda. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah yang ke-9, berdasarkan kisahnya, kita juga melihat kesungguhannya dalam bertaubat dan betapa dalamnya penyesalannya serta keseriusannya untuk menebus kesalahannya dengan mengikat diri di salah satu tiang masjid dalam beberapa hari hingga turun ayat yang menerima taubatnya dari Allah. Barakallahu fikum. Iya. Tobat itu butuh keseriusan. Orang bertobat itu bukan hanya ucapan lisan. Bukan hanya susunan kata-kata, rangkaian kalimat di statusnya. Kalau dia mau hijrah, dia mau berubah, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tunjukkan, buktikan dengan fisik. Sekarang ada orang mau meninggalkan riba. Dia mengatakan, anak ini kepingin tobat, setia anak masih riba ini. Ya tinggalkan, buktikan dengan fisikmu. Engkau meninggalkan hal itu. Apa engkau menunggu malaikat mengajakmu keluar menuju ke masjid? Kita tuh harus berusaha. Dan Abu Lubabah menunjukkan keseriusan. Dia tahu sama kesalahannya. Dan dia perlu sama taubat dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia berangkat ke masjid. Dia gak pulang ke rumahnya. Dia tidak melarikan diri. Di sini juga buat teman-teman yang merasa bertobat ya, kadang-kala ada yang terjebak dalam perbuatan dosa, baik itu tindakan perdata atau pidana yang dia lakukan, nggak usah cari alasan. Ada orang yang kabur ke rumahnya fulan. Engkau mau kemana? Bumi ini milik Allah. Kemanapun engkau pergi, engkau akan ditemukan. Engkau mau berangkat ke Mars juga milik Allah. Engkau mau berangkat ke rembulan, milik Allah semuanya. Terus gimana? Anak kan malu, anak gak ingin ketahuan orang. Antum kembali kepada Allah, antum serahkan diri antum. Abu Lubabah ini menyerahkan diri sebenarnya. Dia tahu dengan kesalahannya, dia berangkat ke masjid, dia diikat di sana. Udah terserah mau diapain, Abu Lubabah siap. Maka buat teman-teman yang melakukan sebuah kesalahan, jangan berlarut-larut. Apa istilahnya? Ngeles ya, Maya. Apa ngeles ini? Hah? Ngeles ya. Ngeles, berusaha untuk enggak, bukan aku enggak salah, ini tuh. Terakhir malu kok nanti. Awalnya ingin supaya tidak memalukan, tapi terakhir bikin malu diri sendiri. Kemarin bilang tidak, tahu-tahu iya. Berapa dosa yang antum kumpulkan? Dosa berbuat salah, dosa berdusta, dusta sama keluarga, dusta sama umat manusia kalau sekarang. Maka lihatlah bagaimana Abu Lubabah, dia nyerahkan diri, serahkan diri. Ada orang na'udzubillah mungkin mencuri, mungkin merampok, mungkin dia membunuh. Jangan lari. Engkau akan ketangkep. Ada malaikat-malaikat Allah yang akan mencabut nyawamu. Ada hamba-hamba Allah dari manusia yang diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Yang dia juga akan mencarimu. Dan kau sekali lagi tidak akan pernah bisa keluar dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Hikmah ke-10, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika saat datang, berdirilah untuk pemimpin kalian. Hal ini menunjukkan tentang menghormati orang yang memiliki kedudukan dan orang tua, baik tua karena usianya maupun karena ilmu dan kekuasaannya. Artinya, disyariatkan berdiri dalam rangka menghormati dan memuliakan mereka. Barakallahu fikum. Ini mungkin terjemahannya, disyariatkan berdiri dalam rangka menghormati. Di bahasa Arabnya disebutkan fayushra'ul qiyam ilal kabir.
disyariatkan berdiri menyambut, dalam rangka menyambut orang yang sepuh ya, orang yang alim, seorang penguasa, memuliakan mereka. Jadi mungkin yang terakhir, artinya disyariatkan berdiri dalam rangka menyambut. Dalam rangka menyambut mereka tentunya untuk dalam rangka menghormati mereka. Tapi bukan berdiri biasa, tapi berdiri menyambut. Sebagaimana di hadis yang Nabi sebutkan, berdirilah untuk pemimpin kalian. Ini juga terjemahannya mungkin perlu diluruskan yang di atas itu jamaah. Rasulullah mengatakan alaihi salatu wasallam, qumu ila sayyidikum, berdirilah menyambut pemimpin kalian. Berdirilah menyambut pemimpin kalian, yakni menuju kepada pemimpin kalian. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Berkaitan dengan hal ini sempat ditanyakan pada pekan yang lalu. Insyaallah Syekh Zaid bin Abdul Karim Zaid berusaha untuk memperincikan masalah berdiri ini. Beliau menyebutkan nanti ada 3 macam berdiri. Tapi yang jelas, berdiri menyambut orang yang mulia, orang yang terhormat, baik itu orang tua kita, baik itu alim ulama, baik itu penguasa, untuk menyambut ya. Datang menyambut mereka, salaman sama mereka, mendudukkan mereka, ahlan wa sahlan, nyuruh masuk mereka ke rumah kita, itu disyariatkan. Tapi bicara berdiri untuk manusia, itu ada beberapa tingkatannya. Ini dibahas di pelajaran yang ke-11. Nah, tafadhol dibaca. Hikmah yang ke-11, di sini kita harus membedakan antara berdirinya kepada seseorang, berdiri kepada seorang, dan berdiri atas seseorang. Berdiri kepada seseorang adalah menyambutnya Nah, ketika ada berapa banyak di sini berdirinya? 2 kali. 3. 3 kali. 3. Jadi berdiri kepada seseorang, berdiri karena seseorang, dan berdiri atas seseorang. Ingat 3 macam ya. 3 macam. Berdiri kepada seseorang, itu menyambut. Berdiri karena seseorang, karena ada orang datang. Berdiri atas seseorang, yaitu berdiri di atasnya orang. Orang itu duduk, ini berdiri di atasnya gitu loh. Nah, tafadhol, dilanjutkan. Berdiri kepada seseorang adalah menyambutnya ketika datang atau mengucapkan salam kepadanya. Seperti yang dilakukan Tolhah bin Ubaidillah ketika Ka'ab bin Malik masuk ke masjid setelah turun ayat yang menerima taubatnya. Tolhah berdiri lalu menyalaminya dan mengucapkan selamat dengan diterimanya taubatnya oleh Allah. Hal ini akan dikemukakan nanti dalam kisah perang Tabuk. Berdiri yang semacam ini tidak dilarang, bahkan dianjurkan karena ada hadis yang memerintahkan, membenarkan, dan mempraktikkan. Adapun perintah untuk melakukan hal ini terdapat pada kisah Sa'ad bin Mu'adz, sedangkan membenarkan perintah ini terdapat pada kisah Tolhah dan Ka'ab. Serta praktiknya adalah berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut Fatimah ketika ia datang mengunjungi beliau. Barakallahu fikum. Ini yang pertama jemaah. Yang pertama ini berkaitan dengan berdiri menyambut seseorang. Berdiri menyambut seseorang ini dalilnya itu 3 atas disyariatkannya. Adanya perintah dari Nabi SAW, adanya persetujuan dari Nabi SAW, adanya praktek dari Nabi SAW. Berdiri menyambut. Perintahnya ya di kisah Bani Quraidah ini. Rasulullah SAW mengatakan, qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian kepada sayyid kalian. Berdiri menyambut. Kemudian disebutkan di sini pula prakteknya Nabi. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi SAW, Nabi berdiri menyambut Fatimah. Beliau sambut Fatimah, beliau dudukkan di tempat duduk Nabi SAW.
Begitu pula kalau Nabi SAW yang datang, Fatimah berdiri menyambut. Bukan berdiri biasa, tapi berdiri menyambut. Kemudian dibawa masuk ke dalam, didudukkan di tempat duduknya Fatimah. Ini perbuatan Nabi SAW. Adapun persetujuan Nabi adalah berdirinya Talha bin Ubaidillah. Ketika Ka'ab bin Malik masuk masjid dan Allah menerima tobatnya, Ka'ab berdiri menyalaminya, mengucapkan salam kepadanya. Mengucapkan selamat kepada dia. Jadi ini disyariatkan. Tidak ada perselisihan dalam hal ini insya Allah. Kalaupun ada perselisihan kadangkala karena orang yang menyampaikan itu tidak membedakan antara 3 macam berdiri. Dilarang semuanya. Enggak. Terperinci sebenarnya. Jadi ketika kita berdiri ada orang masuk, ahlan kita mau salami ini ya. Masa dia berdiri kita duduk gitu loh. Kita hanya sekedar supaya kita sama-sama dia, sama-sama berdiri karena dia berdiri. Maka itu nggak masalah dalam rangka menyambut dia, datang kepada dia. Baik, berdiri yang kedua. Nah. Berdiri untuk atau karena seseorang adalah engkau berdiri untuk seseorang tetapi tetap dalam posisimu tidak bergerak mendekat kepadanya. Cara seperti ini, Syekh Muhammad bin Utsaimin berkata, tidak apa-apa kalau memang hal tersebut biasa dilakukan oleh orang-orang, karena tidak ada larangannya. Larangan dan peringatan hanya untuk orang yang disambut dengan berdiri, bukan orang yang berdirinya. Sekalipun hal itu sebaiknya tidak dilakukan, sesungguhnya orang yang ingin disambut dengan cara berdiri, Nabi SAW bersabda, siapa yang suka orang berdiri untuknya, maka ia telah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Barakallahu fikum. Ini yang kedua jemaah. Yaitu kita berdiri ketika orang itu datang. Kita berdiri tapi kita tidak nyalamin dia. Kita tetap di tempat kita. Jadi dia berdiri datang terus duduk. Ya udah. Tapi kalau kita berdiri karena orang itu yang datang keliling ya. Dia datang yang nyalami kita gitu ya. Seperti itu. Berarti kita menyambut dia sebenarnya. Mungkin kita tetap di tempat kita, tapi kita dalam berdiri itu dalam kondisi bersalaman dengan dia. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang seperti ini, kalau memang biasa dilakukan, tradisinya orang seperti itu. Kadang-kala di Saudi ini, ketika ada tamu masuk ya, kita di Madinah umpamanya, ketika ada tamu masuk, akhirnya semua yang di majelis itu berdiri. Berdirinya nggak menuju kepada orang ini. Tapi orang itu yang keliling biasanya. Kalau orang itu keliling mungkin lebih dekat kepada kondisi yang pertama. Karena sebenarnya menyambut juga. Tapi ada yang sekedar orang itu datang, kita berdiri. Cuma berdiri. Lalu orang itu duduk, kita duduk lagi bareng. Ini kondisi yang kedua. Jadi orang itu masuk, kita berdiri. Lalu dia duduk, kita duduk. Apa hukum yang seperti ini? Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan kalau ini kebiasaan mereka nggak apa-apa. Yang dilarang itu orang yang kepingin orang lain berdiri. Itu yang nggak boleh. Bukan berdirinya orang-orang ini. Pendapat Syekh Utsaimin, yang terlarang itu orang yang kepingin orang lain berdiri untuk dia. Ini pendapat Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi kemudian oleh Syekh Zaid didapatkan bahwasanya pendapat ini terjadi khilaf di antara ulama. Tapi pendapat yang kedua tentang berdiri yang model kedua ya, silahkan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa larangan tersebut mencakup orang yang menyambutnya dengan berdiri. Hal ini sesuai dengan tradisi para salaf. Maksudnya kan tadi disebutkan mencakup bukan hanya yang ingin orang lain berdiri, yang berdiri pun nggak boleh gitu. Hadis yang digunakan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah sabda Nabi SAW, man ahabba. Yang di sini terjemahannya, mungkin bisa ditampakkan terjemahannya. Di halaman sebelumnya 455, paling bawah. Nah, itu terjemahannya. Siapa yang suka orang berdiri untuknya, maka ia telah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Artinya, siapa yang suka orang lain berdiri untuk dia. Ini yang terlarang. Bukan yang berdirinya. Tapi dia ini kepingin dihormatin orang. Jadi kalau dia datang,
orang itu berdiri menyambut dia. Ini pendapat Syekh Utsaimin, nggak apa-apa kalau memang sudah jadi tradisi. Yang penting orang itu bukan punya keinginan orang lain berdiri untuk dia ya. Namun pendapat yang kedua, untuk macam yang kedua ini terlarang. Karena larangan itu larangan buat yang ingin orang lain berdiri dan buat yang berdiri juga. Nah, silakan lanjutkan. Hal ini sesuai dengan tradisi para salaf. Mereka tidak pernah berdiri baik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun masa Khulafaur Rasyidun. Karena ini adalah tolong menolong dalam kebaikan dan tidak membuka pintu dosa. Ibnu Hajar berkata, kesimpulan bahwa Imam Malik menentang berdiri kalau memang karena seseorang dan dalam posisi tidak duduk sekalipun menyangkut urusan dirinya. Beliau pernah ditanya tentang seorang istri yang berlebihan dalam menyambut suami dengan menyongsongnya, membukakan bajunya atau sepatunya, berdiri di sampingnya hingga suami duduk. Beliau menjawab, kalau menyambutnya boleh, sedangkan berdiri hingga suami duduk tidak boleh, karena ini adalah tradisi penguasa sombong. Barakallahu fikum. Nah, berarti ada dua pendapat di sini. Yang pertama mengatakan nggak boleh. Karena para sahabat Nabi itu, kalau Nabi masuk alaihi salatu wassalam, mereka nggak berdiri. Kecuali berdiri untuk menyambut. Tapi bukan beri Nabi datang ya, mereka melihat Nabi datang lalu mereka berdiri semuanya. Nabi duduk, baru mereka duduk. Itu nggak terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Umpamanya ada gubernur datang, masuk ke ruangan. Tahu-tahu semuanya berdiri. Gubernurnya duduk. Itu dilarang menurut pendapat yang kedua. Kenapa? Karena tradisi mereka nggak kayak gitu. Nabi aja alaihi salatu wassalam nggak suka sahabatnya berdiri. Maka sahabat kalau Nabi masuk, mereka nggak berdiri. Sekali lagi kecuali untuk menyambut. Jadi kalau menyambut sudah yang pertama tadi, kondisi yang pertama. Antum berdiri karena dia datang. Karena dia datang bukan berdiri nggak ngapa-ngapain. Karena dia datang mau salaman sama kita. Ahlan wa sahlan. Insya Allah itu masuk yang pertama. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala berpendapat yang kedua ini, kalau memang udah jadi tradisi, walaupun beliau mengatakan lebih baik ditinggalkan ya, maka nggak masalah. Imam Malik berpendapat ada istri yang menyambut suaminya, ahlan wa sahlan, dibukain bajunya, ini itu nggak ada masalah semua itu untuk menyambut memuliakan suaminya. Tapi suaminya duduk, istrinya berdiri ya, seperti apa? Seperti ya penguasa-penguasa yang mungkin ditunggu sambil duduk, kemudian si anak buahnya mengatakan ya mau apa ini itu, beliau mengatakan jangan berlebihan seperti itu. Ya silahkan muliakan suaminya, duduk, memang suaminya mau duduk membukain sepatunya, ahlan wa sahlan, tapi bukan seperti yang dilakukan oleh penguasa-penguasa. Jadi pendapat yang kedua, kalau berdiri bukan untuk menyambut, berdiri saja, nggak ngapa-ngapain, maka itu terlarang. Sekali lagi ada dua pendapat di sini ya, agar kita paham. Baik, berdiri yang ketiga, jenis yang ketiga. Silakan dibaca. Sedangkan berdiri atas seseorang yaitu ketika ada seseorang yang duduk lalu seseorang yang lain berdiri dekat dengan kepalanya sebagai bentuk penghormatan, maka hal ini dilarang kecuali dalam dua hal. Pertama, apabila diperlukan seperti untuk menjaga keselamatannya, maka dibolehkan berdiri. Kedua, apabila berdirinya dalam rangka menghormatinya dan sekaligus menghinakan musuh seperti yang terjadi pada Mughirah bin Syu'bah ketika pada saat perjanjian damai Hudaybiyah, ketika orang-orang Quraisy menawarkan tawaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ini berdiri yang ketiga, berdiri atas seseorang. Orang ini duduk, yang ini berdiri. Kondisi yang ketiga ini terlarang, kecuali dalam dua kondisi. Kondisi pertama disebutkan di sini, yaitu diperlukan. Seperti bodyguard, seperti mungkin pas pampres. Antum lihat kadangkala presiden duduk ya bersama wakilnya, pas pampres itu berdiri, nggak ada yang selonjoran gitu kan. Mereka berdiri, itu untuk menjaga keselamatannya.
Itu nggak masalah. Kalau tujuannya menjaga keselamatan nggak apa-apa. Tapi kalau dia ingin supaya kelihatan dia orang yang bagaimana, itu yang tidak boleh. Kondisi kedua, ini yang pernah dilakukan di masa Nabi SAW. Berdiri dalam rangka menghormatinya dan sekaligus menghinakan musuh. Jadi bukan keinginan Nabi SAW, tapi memang para sahabat ingin menunjukkan kepada musuh-musuh kalau mereka menjaga Nabi SAW dan memuliakan Nabi SAW. Al-Mughirah bin Syu'bah itu ketika terjadi negosiasi antara Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy, itu Al-Mughirah pakai baju besi dan pakai penutupnya. Ya seperti pas pampres, kalau pas pampres masih kelihatan wajahnya. Ini waktu itu tidak dia. Dia benar-benar ingin menunjukkan mulianya orang ini dan hinanya kalian musuh-musuh Allah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak karena itu, maka kalau tidak diperlukan dan bukan dalam rangka menghinakan musuh dan memuliakan orang ini nggak ada apa-apa sebenarnya, aman-aman aja, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi semoga kita bisa memahami. Yang banyak terjadi khilaf di antara teman-teman ini yang di kedua. Yang di kedua ini. Yang kadangkala sebagian melarang, sebagian membolehkan. Tapi memang ada dua pendapat yang lebih baik ditinggalkan. Kalau sekedar berdiri antum nggak ngapa-ngapain. Orang masuk kita berdiri terus duduk. Nggak ngapa-ngapain kita. Tapi kalau kita untuk menyalami dia, insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fikum, dan semoga masuk yang pertama. Dan kita masuk ke faedah yang ke-12. Hikmah yang ke-12, mungkin kita menilai betapa sadisnya keputusan Sa'ad bin Mu'adz terhadap Bani Quraidah. Agar persoalannya menjadi jelas tentang siapa sebenarnya Bani Quraidah, itu dan betapa adilnya keputusan tersebut. Kami ingin menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, Ibnul Qayyim berkata, adapun Bani Quraidah adalah Yahudi yang sangat besar permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang kafir yang paling kasar perilakunya. Oleh karena itu, mereka dihukum tidak seperti saudara-saudara mereka. Barakallahu fikum. Sebenarnya jamaah, Bani Quraidah ini mendingan dia. Tapi dia jadi jahat gara-gara provokasi Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini bukan dari Bani Quraidah, tapi dari Bani Nadhir yang udah sakit hati duluan. Jadi kadangkala qabilah, karena Bani Quraidah ini masih menjaga perjanjian sama Nabi SAW. Artinya di antara tiga qabilah itu, yang bertahan di kota Madinah, tidak berkhianat, itu Bani Quraidah. Mereka yang terakhir. Karena mereka sudah dapat pelajaran dari dua itu, mereka nggak ambil pelajaran pada kisah mereka sendiri. Kemudian adanya provokasi yang menyebabkan mereka jadi lebih buruk daripada dua kabilah yang sebelumnya. Itu yang terjadi dengan Bani Quraidah. Tapi pada asalnya mereka itu paling mending karena dia masih menjaga gitu loh. Tapi pada akhirnya mereka menampakkan kebusukan hati mereka. Barakallahu fiik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, B. Yang kedua, kita perlu membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Yahudi tersebut seandainya pasukan gabungan berhasil memerangi Madinah. Apa yang akan dilakukan Bani Quraidah seandainya mereka berhasil menyerang kaum muslimin terhadap para wanita dan anak-anak? Bagaimana bencana yang ditimbulkan? Pasti bencana dahsyat akan menimpa para wanita dan anak-anak, karena kaum laki-laki berada di barisan depan menghadapi pasukan gabungan. Itulah bentuk pengkhianatan besar yang dilakukan Bani Quraidah, sehingga mereka berhak mendapatkan hukuman yang seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, kita mungkin nggak kebayang pengkhianatan Bani Quraidah ini apa. Pengkhianatan Bani Quraidah ini bisa, kalau mereka berhasil, habis kota Madinah. Khususnya para wanita dan anak-anak. Makanya kalau antum membaca sejarah ketika kaum Salibis berhasil menaklukkan Yerusalem, Masjidil Aqsa hari itu, subhanallah, darah itu sampai setengah betis. Perempuan-perempuan mereka bunuh. Yang hamil dibelah perutnya. Anak-anak itu dilemparkan dari menara-menara. Satu hari yang dibunuh 70.000.
Muslim. Bersama anak-anak dan wanita-wanita. Untuk bayangin, ini 700 orang. Itu 70.000. Dan yang dibunuh, yang perempuan, yang anak-anak, semuanya dibunuh sama mereka. Dan supaya kita tahu nanti, ternyata memang hukum ini ada dalam kitab mereka. Untuk anak-anak pun semua yang ada di dalamnya dihabisin. Subhanallah jamaah. Ini sesuatu yang sangat buruk sekali. Yang kalau mereka berhasil, maka wanita-wanita dan anak-anak yang sedang diletakkan di benteng-benteng yang dekat dengan perkampungan mereka, mereka akan menjadi korban yang pertama. Dan itu sudah terjadi ketika perang Ahzab. Orang Yahudi itu sudah ada yang keliling ngeliatin benteng itu. Dilihatin, ada nggak penjaganya? Mereka lihatin. Pada waktu itu Sofiyah, bibi Nabi SAW turun dan membunuh orang tersebut. Akhirnya Yahudi pulang. Mereka sudah benar-benar ingin menghabisin para wanita dan anak-anak. Kalau mereka mau berhadapan langsung, mereka tidak memerangi umat Islam kecuali dari benteng-benteng mereka. Barakallahu fiik. Nah, Sesungguhnya Bani Quraizoh juga memerangi kaum muslimin hingga berakhirnya strategi mereka bukan hanya membatalkan perjanjian. Mereka membawa senjata dan membantu pasukan gabungan dengan berbagai bantuan dan ikut memerangi kaum muslimin hingga Rasulullah SAW menjatuhkan hukumannya. barakallahu fiikum. Iya, mereka berkhianat. Lalu mereka memerangi, mereka bantu orang-orang musyrikin. Dibantu dengan akomodasi, dengan informasi untuk menyerang kota Madinah. Dan ini sesuatu yang sangat fatal pengkhianatan mereka. Lalu setelah terjadi perang, Ahzab itu, pasukan gabungan itu pulang. Banu Quraidah bukan minta maaf. Bukan. Mereka bertahan untuk melanjutkan peperangan. Oleh karena itu Jibril alaihissalam, subhanallah, Nabi kita alaihissalam itu penyayang jemaah. Selesai perang Ahzab, beliau pulang. Sampai rumahnya, beliau baru meletakkan senjatanya, Jibril datang. Ya Rasulullah, engkau sudah letakkan pedangmu. Sedangkan malaikat-malaikat belum meletakkan pedangnya. Berangkatlah kepada Banu Quraidah. Ternyata Banu Quraidah ini bukan bertobat jemaah. Mereka di atas pengkhianatan mereka dan mau menyerang kota Madinah. Mereka siap untuk itu. Maka berangkatlah Nabi menuju ke Banu Quraidah. Nah, lanjutkan. Keempat, sesungguhnya Bani Quraizoh juga merupakan penduduk Madinah seperti halnya kaum muslimin. Mereka semua adalah satu bangsa yang berjanji akan membela tanah air dari orang-orang yang akan menyerangnya. Namun, ketika musuh datang menyerang, mereka Bani Quraizoh yang merupakan penduduk Madinah justru bekerja sama untuk melawan kaum muslimin. Mereka sedikitnya melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, melakukan kontak kepada musuh dan membocorkan informasi penting tentang Madinah dan keadaan penduduknya. Kedua, membantu musuh dengan berbagai bantuan, baik materi maupun non-materi. Ketiga, mereka telah menyiapkan senjata untuk melawan tentara Madinah, menyatakan pembatalan perjanjian secara sepihak, serta siap untuk melakukan penyerbuan terhadap kaum muslimin dari arah belakang pada saat yang sangat genting. Barakallahu fikum. Mereka ini satu bangsa. Maka kembali kita ingatkan buat orang-orang yang berpikir bahwa apabila ada negeri Islam, orang kafir itu nggak boleh tinggal di situ. Ini orang Yahudi, satu bangsa. Mereka memiliki tanah, mereka punya hak. Mereka punya negeri, mereka bisa jual beli. Karena kalau orang asing itu nggak boleh beli kan. Kita tahu di Indonesia nih, kalau ada orang non-Indonesia, WNA, datang ke negeri kita, tahu-tahu dia mau beli tanah di sebelah rumah kita. Nggak boleh. Engkau bukan orang sini. Kalaupun untuk investasi mungkin ada aturan yang dibuat. Tapi yang jelas engkau orang luar.
Sedangkan orang Yahudi ini bukan orang asing, bukan WNA. Dia warga negara Medina, satu bangsa, terikat perjanjian. Kalau mungkin dikatakan Indonesia ini NKRI, harga mati, artinya semua yang hidup di Indonesia, apapun agamanya, wajib mempertahankan negeri Indonesia. Apapun agamanya, wajib mempertahankan negeri ini. Begitu pula kota Madinah, apapun agamanya yang tinggal di kota Madinah, mereka terikat perjanjian sebagai sebuah kesatuan yang kita harus jaga. Mereka harus taat dan tunduk. Ternyata berkhianat. Makanya dikatakan kesalahan mereka ada 3. Kesalahan yang pertama disebutkan, mereka membocorkan rahasia. Dan di negeri Indonesia pun mungkin ada orang-orang model Bani Quraidah yang mereka ingin orang asing menguasai negeri kita. Atau orang asing yang mempengaruhi beberapa orang di dalam negeri agar membuka peluang buat orang-orang asing menguasai negeri itu. Ini yang terjadi sama Bani Quraidah. Awalnya Bani Quraidah ini nggak mau gitu loh, dia tetap ingin hidup damai di negeri itu. Tapi ada iming-iming lainnya. Maka ada orang asing yang menawarkan kepada penduduk Madinah agar mereka berkhianat. Yaitu pasukan gabungan yang datang ke kota Madinah. Yang kedua, kesalahan mereka membantu. Mereka bukan saja melakukan kontak, tapi mereka sudah sampai tingkatan membantu dengan berbagai bantuan. Yang ketiga, mereka mempersiapkan senjata. Ada senjata yang mereka persiapkan. Maka kalau cerita di Indonesia dulu ada pengkhianatan PKI umpamanya. Diapakan PKI itu? Ya diselesaikan, ditumpas mereka. Karena mereka hendak merusak NKRI. Kita harus paham. Jangan sampai gagal paham. Kenapa kok ditumpas orang-orang? Bani Quraidah. Mana kasih sayangnya Islam? Mana rahmatnya Islam? Itu bentuk rahmatnya Islam. Cukup sejarah ini gak berulang kembali. Sedangkan orang-orang non-muslim kita lihat, perang salibis itu berapa? Perang dunia kedua jamaah, berapa juta manusia yang dibunuh. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan penjelasan di atas, tidaklah aneh kalau kemudian Sa'ad bin Mu'ad menjatuhkan hukum seperti itu dan mendapat dukungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menerapkan keputusan tersebut. Itulah bentuk kejahatan terhadap masyarakat Islam secara keseluruhan, bahkan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini semua adalah kesalahan besar. Nah, barakallahu fiik. Lanjutkan. Kelima, hukuman yang dijatuhkan Sa'ad adalah hukuman yang juga sesuai dengan kitab suci mereka. Muhammad Abu Syu'bah Abu memberi Syahbah komentar ya, tentang jadi Abu Syahbah itu sebenarnya. Abu Syahbah. Muhammad Abu Syahbah memberi komentar tentang keputusan Sa'ad. Keputusan itu adalah keputusan yang sesuai dengan kitab suci mereka. Perjanjian lama tentang hukuman bagi musuh yang menyerang. Dalam pengembaraan kedua Ishah 13 paragraf ke-13 dan 14 berbunyi, Barakallahu fikum. Sebelumnya diperbaiki di sini. Bukan pengembaraan kedua, tapi dalam Sifrut Tasniyah, pengulangan. Dalam kitab pengulangan ya. Pengulangan. Siap, lanjutkan. Apabila Tuhanmu menyerahkan keputusannya kepadamu, maka penggallah dengan pedang semua kaum laki-laki. Sedangkan kaum perempuan, anak-anak, hewan ternak, dan semua yang ada di kota adalah rampasan perang untukmu, dan kamu boleh memakannya atas apa yang diberikan Tuhanmu. Oleh sebab itu, apa yang diputuskan oleh Sa'ad tidak keluar dari hukum Taurat. Sebab mereka bukan hanya sekedar musuh, tetapi juga pengkhianat dan tidak menepati janji. Iya.
Mungkin mereka bukan sekedar musuh yang dikalahkan, tetapi juga pengkhianat yang tidak menepati janji. Haibati fillah, Ana berusaha untuk melihat yang ada di Taurat, yang ada sekarang ya di perjanjian lama. Wallahu a'lam, mungkin Syekh Muhammad Abu Syahbah itu menukil dengan perantara. Tidak menukil langsung dari kitab perjanjian lama Ishah 13 tadi. Atau wallahu a'lam bishawab, mungkin terjadi perubahan revisi terhadap kitab mereka. Abu Syahbah sudah 50 tahun yang lalu atau lebih dari itu menulis bukunya. Mungkin yang ada sekarang sudah terjadi revisi. Baik, coba ditunjukkan yang bahasa Arab dulu. Nah, di bahasa Arab ini tadi disebutkan Ishah ke-13 ya. Ini Ishah ke-13 dari Sifrut Tasniyah, dari kitab pengulangan. Di nomor 13 disebutkan qad kharaja unasun banu la'im min wasatika wa tawahu sukkana madinatin qailin nadhhab wa na'bud alihatan ukhra lam ta'rifuha wa fahasta wa fattashta wa sa'alta jayidan wa idha al-amru sahih wa akid qad umila dhalika ar-rijs fi wasatika fadarban tadribu sukkana tilka al-madinah bihaddi as-sayf wa tuharrimuha bikulli ma fiha ma'a bahaimiha bihaddi as-sayf. Baik jemaah, di sini di ayat 15 mungkin kita bisa melihat yang bahasa Indonesianya. Silahkan. Nomor 13. Nah, yang barusan 13 ya. Bahwa beberapa orang bejat muncul dari antara kamu dan menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita beribadah kepada ilah-ilah lain. Yaitu ilah-ilah yang tidak kamu kenal. Ini bukan mereka mau berperang, enggak. Mereka melakukan kesyirikan. Mereka mau beribadah kepada Tuhan-Tuhan lain. Yaitu ilah-ilah yang tidak kamu kenal. Maka engkau harus menanyakan, memeriksa, dan menyelidiki hal itu baik-baik. Kalau ternyata hal itu benar dan sudah pasti bahwa hal keji itu dilakukan, dilakukan di antara kamu, maka engkau harus menghantam penduduk kota itu dengan mata pedang. Tumpaslah kota itu serta segala isinya, dan juga ternaknya dengan mata pedang. Kumpulkan segala jarahan ke tengah-tengah lapangan, lalu bakarlah habis kota dengan jarahan itu, sekaligus untuk dipersembahkan kepada Allah Tuhanmu. Semua itu akan menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya dan tidak akan dibangun kembali. Kembali ke halaman sebelumnya, barusan. Di sini disebutkan jamaah di ayat 15 itu, maka engkau harus menghantam penduduk kota itu dengan mata pedang. Tumpaslah kota itu serta segala isinya. Dan juga ternaknya dengan mata pedang. Ada yang disisakan? Nggak ada. Nggak ada yang disisakan. Semuanya ditumpas. Setelah itu dikumpulkan, dibakar. Karena memang harta rampasan perang sebelumnya itu nggak boleh dimakan. Maka di sini mungkin ada yang salah ya, atau ada yang kurang tepat dalam penukilan ketika disebutkan sedangkan kaum perempuan, anak-anak, hewan ternak dan semua yang ada di kota adalah rampasan perang untukmu dan kamu boleh memakannya. Nggak boleh. Jadi di syariat Nabi Musa alaihissalam nggak boleh. Ini mungkin, dan ini terjemahannya sebenarnya ikut yang ada di bahasa Arabnya. Cuma Syekh Zaid itu menukil, tidak menukil langsung dari perjanjian lama ya. Tapi kalau yang perjanjian lama sebenarnya yang baru saja kita baca, tapi kurang lebih sama atau bahkan lebih parah. Kalau di terjemahan Syekh masih perempuan, harta rampasan perang, boleh dimakan. Padahal nggak boleh sebenarnya. Yang ada dibakar semuanya. Bagaimana dengan hukum Islam? Lebih mudah jemaah. Sesuai dan tepat sasaran. Agama Islam datang menyempurnakan, memperbaiki,
meluruskan apa-apa penyimpangan yang terjadi dalam kitab-kitab sebelumnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi yang jelas kita lihat bagaimana memerangi kesyirikan yang ada dalam kitab Taurat yang baru saja kita baca. Jadi jangan sampai akhirnya mereka mengatakan, bengis banget, sadis banget, baca nih kitab mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ya Ustaz, berarti dalam peperangan bukan menjadi suatu aturan jika musuh jika sudah menyerah itu tidak dibunuh ya Ustaz ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya Ustaz. Afwan. Perlu diperhatikan. Bicara musuh yang menyerah, itu kapan kejadian menyerahnya? Ketika dalam peperangan, perang sudah yang ada. Ketika ada musuh, sebelum perang itu ada tawaran. Tawaran untuk masuk Islam. Nah, tawaran kedua, ya udah kalau nggak mau masuk Islam, nggak apa-apa. Kalian tetap di negeri kalian bayar jizyah. Nggak mau. Yang terakhir, perang. Ketika terjadi peperangan, kemudian mereka menyerah. Atau mereka mau, ya kalau di sini mungkin mereka ngibarkan bendera putih itu ya, tanda mereka menyerah. Apa hukumnya? Tergantung kondisi. Bisa jadi kejadian Banu Nadir. Banu Nadir itu nggak dibunuh. Banu Nadir itu ketika dikepung mereka menyerah, lalu mereka diusir aja. Yang kedua bisa jadi mereka dibunuh. Seperti kejadian Bani Quraidah. Karena apa? Karena kesalahan mereka parah sekali. Bisa jadi mereka kalau nggak dibunuh, mereka akan keluar, akan menyusun kekuatan kembali, akan nyerang kembali. Jadi keputusannya sebenarnya ketika mereka menyerah itu dikembalikan kepada pemerintah yang ada. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak memutuskan. Beliau ketika orang-orang minta ya kepada Nabi SAW, hendaklah berbuat baik sama mereka Nabi SAW. Nabi akhirnya mengatakan, ya udah, kalau memang kalian maunya seperti itu, biar yang memutuskan itu pemimpin kalian yang termulia di antara orang-orang Aus. Maka Sa'ad bin Mu'adz memberi keputusan. Jadi kalau orang menyerah itu dilihat kondisinya, Munadia, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya toh Ustaz. Pertanyaan yang masuk Ustaz. Naam, tafadhal. Apakah benar kita dianjurkan berdiri jika ada jenazah yang lewat Ustaz? Naam. Jadi ada riwayat di awal Islam itu dianjurkan memang berdiri ketika ada jenazah lewat. Kita walaupun tidak ikut mengantarkan jenazah, dianjurkan berdiri di awal Islam. Tapi yang Anda tahu hadis itu mansukh, sehingga kita tidak syariatkan lagi untuk berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, itu yang Anda ingat ya. Nanti mungkin Anda bisa cek kembali. Barakallahu fikum. Anda baca titipan pertanyaan Baik. Ustaz. Jika orang sudah bertaubat dari maksiat, menyesali dan tidak mau bermaksiat lagi, tapi dalam maksiat tersebut ada dosa yang dilakukan pada manusia. Dan untuk meminta maaf pada manusia dengan menyebut kesalahan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah taubat itu Allah terima Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Berbincang tentang kita bertobat, ternyata dosa yang kita lakukan itu ada dua. Satu dosa sama Allah Azza wa Jal, yang satu dosa dengan manusia. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita sempurnakan syarat-syarat taubat. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu yang perlu dilakukan. Tapi yang berkaitan dengan orang lain ini.
Ya kita berusaha minta maaf, minta dihalalkan. Tapi kalau ternyata nggak mungkin Ustaz, bisa jadi orang itu sudah meninggal dunia. Kita pernah ribain orang itu udah mati. Bisa jadi orang itu udah nggak tahu kemana. Dulu ketika anak SMA, dulu ketika anak kuliah, udah semburat kemana Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Maka perbanyak istighfar buat orang itu. Perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal buat antum yang ketika bertobat dan buat orang yang antum pernah sakitin. Itu mungkin yang bisa dilakukan ketika kita ya memang kondisinya nggak bisa jumpa lagi sama orang itu, atau kalau kita ngomong sama orang itu akan menimbulkan masalah yang besar. Maka kita memilih yang lebih ringan dan lebih maslahat. Dengan banyak mendoakan orang itu dan berbuat baik kepada orang itu, semoga Allah membalas kebaikan kita. Sehingga pada hari kiamat tatkala harus ada sidang antara kita sama dia, Allah mengampuni dosa kita atau membuat dia ridho, atau paling tidak ya ada doa-doa kita yang bisa masuk ke timbangan dia sebagai amal kebajikan yang dituntut oleh dia nantinya pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Sesuai hadis kita dengar bahwa diceritakan satu riwayat dengan menyebutkan nama. Sedangkan kalau kita menceritakan seseorang itu sama dengan gibah. Apakah menceritakan dengan niat mengambil ibroh? Bagaimana baiknya untuk mencarikan solusi? Apakah dengan menyebutkan nama atau pulanah atau keep silent? Sedangkan orang-orang mungkin bisa mendapatkan satu manfaat dari apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Bicara, bercerita, meriwayatkan sebuah kisah. Apakah kita perlu menyebutkan namanya? Kalau penyebutan nama itu sebenarnya tidak ada manfaatnya, ya nggak perlu disebutkan. Apalagi kita menceritakan keburukan. Kecuali kita menceritakan keburukan fulana, memang orang-orang supaya nggak dekat sama fulana. Berbeda lagi. Tapi kalau sekedar untuk ngambil pelajaran dari kisah itu, ya cukup. Makanya di Madinah, Nabi SAW kadang cerita 3 orang, yang satu mengatakan aku akan sholat malam nggak tidur, yang satu akan mengatakan aku akan puasa sepanjang tahun, yang satu mengatakan aku tidak akan menikah agar fokus beribadah. Apa kata Nabi SAW? Beliau naik ke mimbar menceritakan orang-orang tersebut tanpa menyebutkan nama. Beliau mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa tuh orang-orang yang mengatakan seperti ini, seperti itu? Nabi ingin memperbaiki pemikiran mereka yang salah. Bukan orangnya, tapi pemikirannya yang mungkin akan menular kepada orang lain. Maka tanpa menyebutkan nama. Karena tidak ada kepentingan, apa urgensi menyebutkan nama. Kadangkala di dalam hadis disebutkan, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Yang penting faedah dari cerita itu. Umpamanya datang tuh orang Badui yang kencing di masjid. Dikatakan ja'a Arabi, datang orang Badui. Siapa namanya? Mungkin kalau dicari di riwayat-riwayat yang detail mungkin dapat. Tapi secara umum yang penting itu pelajarannya. Namun kalau ternyata kita menyampaikan hal ini agar orang tidak mendekat dengan fulan, ya, afwan. Ada namanya Sumiati binti Bambang. Umpamanya disebutkan ini orang penipu. Ana sudah kena tipu sama dia. Ana ketipu sekian, fulan ketipu sekian. Ana menceritakan ini untuk memberikan peringatan kepada kawan-kawan Ana supaya nggak ketipu lagi sama Sumiati. Ini nggak apa-apa. Karena memang yang dimaksudkan itu orangnya, bukan ceritanya. Tapi orangnya ini menipu. Dan ini penting jamaah ya, buat teman-teman yang berdagang ya. Jadi pernah ya, ustadz ini kena tipu semua. Jadi ada satu anak, satu mahasiswa yang memang dia bukan orang baik-baik ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia.
Dia itu utang sama Ustadz Fulan, utang sama Ustadz Fulan, utang sama Ustadz Fulan. Nggak bayar semuanya. Terakhir utang sama Ana. Ana nggak tahu juga tentang dia. Dia cerita ini kesian ya. Kita kasih, ternyata dia kabur kemudian setelah itu. Maka penting kalau memang tujuannya Fulannya ini loh. Sebutkan namanya Fulan. Tukang tipu dia. Itu nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga jawabannya sesuai dengan yang ditanyakan Ummu Nadia. Ya Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustaz. Berkaitan dengan pertanyaan. Naam, tafadhali. Ya Ustaz. Kalau kita ketemu orang yang dia menceritakan kisah orang lain Ustaz, keburukan-keburukan orang lain, kita sudah ingatkan apakah kita tetap di sana atau tinggalkan saja Ustaz? Naam, barakallahu fikum. Ya. Kita tahu ghibah ini salah satu dosa besar. Bahkan Allah menggambarkannya seperti makan bangkai saudaranya sendiri yang kita nggak mau. Kalau seperti itu, maka mana mungkin kita tetap berdiam di tempat bangkai saudara kita dimakan. Masa tetap berhenti di situ? Diam kalian di situ. Tugas kita pertama mengingkari dengan lisan kita. Yang dengan tangan, dengan lisan kita katakan, mamanya ada fulan, udahlah. Jangan menceritakan fulan, apa manfaatnya buat kita? Antum mau transfer pahala sama dia. Antum kebanyakan pahala apa? Mau dibagikan sama dia. Kita yang dengar nih sama dosa. Kalau Anda mendiamkan. Tapi ketika kita sudah ngasih nasihat, kemudian tetap, maka konsekuensinya kita keluar dari tempat itu. Meninggalkan tempat itu. Karena kita perlu mengingkari dengan hati kita. Kecuali ada hal-hal lain yang menyebabkan kita tetap bertahan di sana. Mamanya enggak, karena memang ada keperluan sama yang lainnya ini. Fulannya habis ngomong baru anak akan menyampaikan sesuatu. Jadi kita bukan duduk karena untuk menikmati pembicaraan itu. Tapi ada hal yang memang hendak kita sampaikan penting umpamanya. Atau kita tinggalkan nanti kita datang lagi. Itu lebih selamat buat kita. Dan orang yang membela saudaranya yang diribain, walaupun yang diomongkan itu benar. Soalnya kalau yang diomongkan salah namanya fitnah. Tapi kalau yang diomongkan benar itu riba. Ketika kita belain orang tersebut, udahlah kalau memang antum merasa dia salah, dia harus diperbaikin, fadol antum berangkat. Atau antum cari orang yang bisa nasihatin dia. Jangan dibicarakan di sini. Yang mungkin ucapan ini akan menyebabkan anti dibenci sama kawan-kawan di sana. Sok suci kayak ini itu macam-macam. Tapi Allah akan kasih balasan buat anti. Apa balasannya? Sesuai dengan amalan. Allah akan belain anti. Karena anti belain saudara anti. Kebencian dari kawan-kawan yang buruk itu nggak ada urusan. Tapi Allah akan berikan cinta di hati orang-orang baik kepada anti. Tapi sebaliknya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man irtiba indahu mu'min. Barang siapa yang orang beriman diribai di sisi dia. Falam yansurhu. Kemudian dia tidak belain dia. Jazahullahu fid dunya wal akhirah syarran. Maka Allah akan berikan balasan buat dia di dunia dan di akhirat keburukan. Yang awalnya tadi antum jaga pertemanan Ustaz, ana nggak enak Ustaz ini itu. Malahan yang antum akan dapatkan kebencian. Antum akan dibenci sama orang. Antum berharap cinta mereka, berharap kasih sayang mereka, kebalikan yang Allah berikan, antum akan jadi orang yang dibenci oleh manusia. Di dunia dan di akhirat lain lagi balasannya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan buat yang ngibain ya, buat yang dengar, yang mendiamkan dan tidak membela. Apalagi yang menggibain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Ada yang mau bertanya langsung? Utileli, tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz, memang Bani Quraisyah dikatakanlah dibantai gitu Ustaz. Mereka karena dikhawatirkan juga akan menghimpun kekuatan.
sebagaimana Bani Nadir kan tidak dibunuh ya Ustadz ya. Akhirnya ntar terjadi kalau nggak salah perang Khaybar itu ya Ustadz. Nah, Pertanyaan Anda Ustadz, mungkin waktu Sofiyah gitu istri Nabi mungkin waktu itu pasti ada sedih, ada sakit hati juga mungkin. Bagaimana tapi mungkin itu keputusan yang tepat karena akhirnya mereka juga keluarganya bapaknya tuh menghimpun kekuatan kan Ustadz. Pertanyaannya bagaimana kita memberikan pengertian kepada orang lain gitu Ustadz tatkala kita mengambil keputusan, kalau keputusan yang kita ambil tuh sudah benar-benar berusaha yang terbaik untuk kemaslahatan bersama Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara keputusan yang diambil oleh Nabi SAW, kita lihat ya bagaimana Nabi tidak ingin ada gap sama orang-orang Ansor, sama orang-orang Aus. Nabi ini termasuk orang-orang Muhajirin. Ketika Nabi ambil keputusan, Nabi rapat sama mereka. Nabi mengatakan kepada mereka. Mereka minta Nabi SAW, udahlah berbuat baiklah. Artinya kesiyani mereka. Nabi mengatakan, udahlah yang ambil keputusan dari kalian aja lah. Untuk menghindari gap tadi. Ini hikmah ya. Dalam mengambil keputusan. Nabi bermusyawarah sama mereka, lalu mereka setuju. Sehingga keputusan yang diambil, itu keputusan mereka. Begitu pula tatkala kita mengambil keputusan dengan rapat, dengan musyawarah. Ini penting buat kita bersama jemaah ketika kita ambil keputusan yang memang keputusan ini bukan berkaitan dengan diri kita tapi berkaitan dengan orang banyak ya, sama keluarga kita, sama anak-anak kita atau sama teman-teman di yayasan. Ketika diputuskan dalam rapat A, mungkin di situ terjadi perselisihan. Lalu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakal sama Allah. Namun usahakan kita bermusyawarah. Bukan mau kita. Kalaupun kita berpendapat A, ada yang berpendapat B. Ya, yuk musyawarah lo. Ternyata akhirnya yang keluar itu pendapat kita A. Sesuai dengan hasil musyawarah. Maka semua orang sejatinya harus menerima keputusan tersebut. Mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan agar keputusan yang kita ambil itu memang tepat. Adanya musyawarah. Dengan tidak memaksakan kehendak. Bisa jadi anti punya keputusan A, ternyata yang lebih baik B. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan masukan. Kadangkala ketua ini kursinya panas ya jemaah. Dia nggak ingin turun dari pendapat dia. Dia merasa pendapat dia itu yang paling bagus. Tunggu dulu. Musyawarahkan. Karena memang kita punya keterbatasan. Dan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah sama mereka. Jadi insya Allah kalau keputusan diambil dengan rapat, dengan musyawarah, semoga semua bisa menerima kalau itulah keputusan yang sudah ditetapkan dan itu menjadi keputusan bersama. Bukan keputusan ketua, keputusan bersama. Sehingga nggak ada yang digugat, ini gara-gara engkau enggak, ini kan udah kita rapatkan. Kalaupun mau nggak berhasil ya, artinya keputusan itu ternyata nggak bijak sebenarnya. Tapi setelah dimusyawarahkan ya udah. Seperti kejadian perang Uhud. Nabi bermusyawarah dengan mereka. Alaihi salatu wassalam. Menawarkan kepada mereka dua. Kita bertahan di dalam kota Madinah. Atau kita menyerang mereka di luar. Pendapat Nabi alaihi salatu wassalam bertahan di kota Madinah. Itu pendapat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi karena ada masukan ini itu macam-macam. Ya udah akhirnya keputusan diambil. Berangkat meninggalkan kota Madinah. Keputusannya berperang di luar kota Madinah di Uhud. Terjadi kekalahan. Tidak ada yang mengatakan tuh gara-gara nggak ikut pendapat kita. Yang mengatakan itu orang-orang munafikin. Orang-orang mukmin menjadikan keputusan itu keputusan bersama yang harus dijalanin kalau ternyata hasilnya tidak sesuai qadarullah wa masya'a fa'al. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan yang masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Semoga Allah selalu menjaga dan memberi rahmat kepada Ustadz beserta keluarga dan juga kaum muslimin. Ustadz,
Amin. Saya Ikhwan yang punya keinginan kuliah di Saudi, namun qadarullah syahwat saya bergejolak dan saya imbangi dengan puasa Daud. Alhamdulillah syahwatnya berkurang. Tapi terkadang juga tetap naik turun tidak stabil Ustadz. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya harus menikah dan membawa istri ke Saudi? Dan apakah waktu Ustadz kuliah dulu di Madinah sampai S3 disediakan juga penginapan untuk suami istri Ustadz? Atau menikah dan long distance married? Bagaimana hukum long distance married Ustadz? Dan bagaimana dengan hak istri? Mohon nasihat dan doanya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz atas waktu dan Barakallahu fiik. Panjang nih ceritanya jamaah. Bukan dengan kita berpuasa Daud itu setan gak godain kita. Meredam. Sesuai dengan kata Nabi SAW. Fa'innahu lahwija. Paling enggak menyetabilkan lah. Bisa mengontrol diri kita. Dengan kita puasa. Orang yang puasa itu harapannya amalan dia. Amalan orang-orang yang sedang beribadah. Banyak baca Al-Quran ya. Menghindari tempat-tempat yang menimbulkan syahwat. Kemudian juga ketika berbuka dan sahur itu bukan makan semaunya. Tapi makan secukupnya. Bukan makan semaunya tapi makan secukupnya. Untuk mengontrol syahwat kita. Karena orang itu kalau maka asupan gizi dan makanan yang masuk, kadangkala hasrat dia itu melemah gitu ya. Makanya kadangkala orang itu minum jamu, minum ini itu. Supaya menimbulkan syahwat itu. Atau dia makan kambing katanya. Ini puasa Daud tapi sahurnya sate kambing. Bukanya gulai kambing. Ya. Akhirnya sama aja akhirnya jemaah. Walaupun tetap ada perbedaan lah. Maksudnya kontrol makananmu. Jaga pergaulanmu. Perbanyak ibadahmu. Dengan kau berpuasa, bacaan Qur'anmu lebih panjang. Zikirmu lebih banyak. Baik, kalau kemudian pertanyaan selanjutnya tentang kuliah nih. Yang mau kuliah di Madinah umpamanya dia. Mana yang lebih utama? Dia menikah, meninggalkan istri, atau menikah di sana disediakan fasilitas. Pada waktu ana lulus dari pesantren, sebelum lulus itu ana mau nikah. Sebelum lulus. Tapi sama ibu ana nggak boleh. Safik sekolah lah. Dia. Iya. Akhirnya ana berangkat sekolah ke Lipia setahun, lalu ke Madinah. Waktu di Lipia, ana itu berharap nggak diterima. Ana nggak ingin ke Jakarta. Ana tahu fitnah Jakarta, perempuan-perempuan ya. Sekarang mungkin banyak yang pakai jilbab. Dulu masih, pinggir di gang-gang itu, masya Allah. Ana dulu tinggal di Matraman ya, Matraman dalam 3. Karena Lipianya masih di Salemba dulu. Itu yang namanya fitnah, subhanallah. Ya memang akhirnya kita harus berpuasa. Tapi lingkungannya nggak mendukung. Kalau di dalam asrama insya Allah paling nggak bisa terjaga ya. Dulu belum ada handphone. Nggak ada kita punya handphone. Kemudian diterima di Madinah. Ana belum nikah juga. Setelah ana lulus dari S1 itu, karena ana tahu isi kantong ana berapa. Ana tahu sebagai anak tidak ingin merepotkan orang tua. Orang tua juga bukan yang punya banyak uang. Maka ketika lulus S2, dulu ada fasilitas. Yang lulus S2 itu bisa mendatangkan istrinya. Maka akhirnya ana menikah. Hanya saja perjuangan itu, subhanallah jamaah. Awal datang tuh nggak langsung dapat asrama. Karena untuk dapat asrama itu antri. Begitu pula kalau mau keterima di sana, entah fasilitas asrama itu kalau nggak salah tetap ada ya. Tapi antrian panjang sekali. Karena banyaknya mahasiswa yang S2 sekarang. Dulu sedikit. Waktu ana diterima itu hanya 2. Ana sama Ustaz Anas Burhanuddin ya. Yang diterima S2. Sehingga kalau bisa dilihat ya asramanya nggak terlalu banyak. Sekarang kadang-kala 10 orang yang diterima. Itu dari negara kita. Negara lain tambah banyak lagi mungkin yang diterima.
Sehingga anak kasih nasihat, fasilitas asrama itu sangat sulit sekali sekarang. Bahkan ada mahasiswa yang sampai lulus S3 nggak dapat asrama. Berarti perlu fulus. Yang kadang-kala sebagian bekerja untuk itu. Maka nasihat anak, terus tadi antum menikah tapi long distance gitu. Menikah jarak jauh nih, boleh-boleh aja. Istri antum siap, antum juga siap, mengatakan anak pulang mungkin setahun 2 kali. Itu lebih murah mungkin daripada istri tinggal di sana untuk biaya apartemen, hidup macam-macam. Atau sekali-kali istri yang datang ke sana, antum nungguin di sana, istri berangkat umroh sama mahramnya. Tinggal di sana sebulan karena bisa umroh bisa sebulan umpamanya. Setelah itu pulang. Artinya ada usaha yang bisa dilakukan sama antum. Kembali untuk yang jarak jauh ini, tolong dimusyawarahkan. Kalau istrinya nggak mau, antum sampaikan, ana nikah tapi ana nggak bawa anti. Kalau istrinya siap, ahlan wa sahlan. Tapi kalau nggak siap, antum cari perempuan lain yang siap. Supaya tidak bermasalah rumah tangga antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, jemaah. Ya Ustaz. Sebelum lanjutnya, ana jadi ingat. Sempat dibicarakan oleh mahasiswa ini, kan ada fatwa beberapa ulama yang membolehkan nikah sama jin, kata dia. Mereka berpikir enak nikah sama perempuan jin, kata dia. Kan nggak perlu visa, nggak perlu paspor. Ya udah tinggalnya juga akan aman nanti, katanya. Karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun pendapat yang rajih nggak bisa menikah dengan lawan jenis, bukan lawan jenis ya, lawan beda jenis ya, bukan beda jenis juga, beda makhluk ya, beda makhluk. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi pendapat yang rajih nggak boleh nikah sama jin, walaupun memungkinkan, mungkin aja jin itu bisa berubah jadi manusia ketika dia ada hajat. Namun dia hukum asalnya nggak kelihatan. Kalau dia dalam wujud jinnya dia nggak kelihatan. Tapi kalau sudah berubah baru dia kelihatan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Tafadhal. Ustaz, umat muslim itu banyak di dunia dan yang beribadah juga banyak setiap saat. Bagaimana caranya kita tahu bahwa Allah itu lagi bersama kita Ustaz, lagi dengar doa kita, lagi melihat sholat kita, lagi melihat ibadah kita, afwan Ustadz, ini untuk meningkatkan keimanan anak Ustadz. Demikian Ustadz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kebersamaan Allah itu ada 2. Ada yang dikenal al-ma'iyah, al-amah. Kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Allah bersama mereka, memberikan rezeki kepada mereka, mengawasi mereka, mengetahui hal mereka. Allah bersama manusia, Allah berada di atas arsy-Nya, tapi dia bersama manusia dari sisi memberikan rezeki, mengetahui apa yang mereka lakukan. Yang kedua ada kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan Allah dengan aulia Allah, dengan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang beriman ini juga macam-macam tingkatannya, sebagaimana tadi disebutkan. Berbeda-beda tingkatan mereka. Maka sesuai dengan ketakwaan mereka, di situ kebersamaan Allah melindungi, memberikan hidayah, menunjukin, menyelamatkan, dan memelihara. Kalau kita melihat di dunia ini, umat Islam itu berapa? 1/4? Nggak sampai. 1/4 penduduk dunia. Kalau penduduk dunia itu 8 miliar, umat Islam itu belum sampai 2 miliar kalau nggak salah. Iya, belum nyampe 2M. Nggak sampai 1/4-nya. Kemudian kalau kita di Indonesia kita lihat. Di Indonesia. Mungkin ini hal yang mudah. Antum melihat yang menjadi follower ustadz dan yang menjadi follower artis. Artinya sebenarnya yang ingin baik itu berapa banyak sih? Yang nonton acara-acara yang kurang bermanfaat dan yang nonton acara yang bermanfaat. Ini mungkin satu riset yang sederhana sekali ya. Kalau antum mau ngelihat, nih kajian Ustadz. Oh bagus Masya Allah bagus banget kajiannya. Nggak panjang juga, 5 menit. Ini artis fulan nih atau apa.
Antum bisa bedain. Yang nonton ini berapa juta, yang nonton ini berapa ribu. Sehingga kita paham kondisi umat seperti apa sebenarnya. Banyak yang jauh dari sentuhan-sentuhan agama. Mereka hanya muslim, tapi bukan muslim yang seutuhnya. Jadi kalau antum mau bertanya bagaimana kita tahu Allah bersama kita. Allah itu selalu bersama kita. Mau kita taat, mau kita nggak taat. Tapi kalau nggak taat, kebersamaannya itu tadi mengawasin, ya, memberikan rezeki kepada semua, Allah berikan rezeki. Tapi kalau bicara memberikan hidayah petunjuk hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga harus antum lakukan adalah memperbaiki diri. Dan mengajak orang untuk jadi orang baik. Antum ajak, yang antum katakan banyak orang-orang yang soleh. Coba antum lihat di lingkungan antum. Di tempat kerja antum. Berapa sih di antara mereka yang benar-benar kafah Islamnya? Kalau ternyata masih sedikit, antum bergerak. Untuk apa? Untuk mewarnai mereka. Dan mengajak mereka mendapatkan kebersamaan Allah yang khusus. Sehingga negeri kita ini bisa menjadi negeri baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah. Baik, Ustadz. Ustadz ingin bertanya, salah satu paman saya ada yang Syiah, Ustadz, dan tante saya ini masih bingung untuk menceraikannya karena urusan keluarga. Bagaimana saya menasihatinya, Ustadz? Afwan. Ini paman tante maksudnya gimana? Salah satu paman saya ada Syiah, tapi tante saya masih bingung untuk menceraikannya karena urusan keluarga. Berarti isi dari paman itu, berarti mungkin kalau yang kandungnya berarti tantenya kali ya, Ustadz. Iya. Iya, artinya tantenya yang tante dia. Yang tidak, iya. Yang Syiah itu suaminya tante. Iya, betul. Itu. Baik. Pertanyaannya, bagaimana menasihati tantenya Ustadz supaya yakin? Barakallahu fikum. Ahibati fillah, bicara Syiah ini, orang yang ikut Syiah ini mungkin ada macam-macam. Ada yang ikut-ikutan. Karena ketidakpahaman dia dengan agama dan dia punya niat untuk berubah jadi baik, kok ketemu orang Syiah. Yang mungkin dia merasa, ya Allah, aku kok tenang kumpul sama mereka, nyaman, ya. Akhirnya ikutlah mereka. Yang seperti ini insya Allah masih mudah untuk didakwain. Sehingga yang perlu anti sampaikan kepada tante, lihat pamannya ini di level yang mana gitu. Seperti kanker itu ada level stadium 1, 2, 3, 4. Orang yang berpahaman Syiah juga mungkin seperti itu. Bertingkat-tingkat dilihat. Kalau masih bisa diperbaiki, kasih ilmu sama tante. Tante, ini loh tante tentang Syiah. Mungkin suami tante gak terlalu paham. Dia pikir, oh Syiah itu baik, cinta sama keluarga Nabi SAW. Sampaikan dia itu mengkafirkan para sahabat Nabi. Bukan hanya mencela Abu Bakar. Mengkafirkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Sebutkan mereka itu seperti apa sebenarnya. Tunjukkan. Dengan harapan, ya suami tante ini paham gitu. Islam yang sebenarnya seperti apa. Karena kadang-kala dia itu nggak tahu Islam yang sebenarnya. Ketika masuk Syiah, ya dia ikut. Tunjukkan yang sebenarnya Islam seperti apa. Kemudian pemahaman Syiah seperti apa. Biar tante yang ngomong sama suami. Tatkala ternyata pamannya ini sudah susah. Atau suami tante ini udah susah. Bahkan mungkin termasuk orang yang mengajak yang lainnya untuk masuk ke Syiah. Maka di situ kita kasih nasihat. Untuk berpisah. Kalau bicara takut masa depan, urusan rizki, urusan anak-anak, perlu dikuatkan keimanan tante anti kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Maka yang perlu dilakukan ya memahamkan tante agar tante memberi nasihat kepada suaminya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berpisah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita mati husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.